Shalom saudara sekalian, pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, berkati kami dalam memahami kebenaran firman-Mu pada hari ini, supaya hidup kami Tuhan semakin menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah kami Tuhan yang pada hari ini penuh dengan ketidakmampuan, boleh Engkau kuatkan Tuhan, sehingga kami tetap terus bergantung kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ini adalah ayat favorit ketika kita akan mengakui segala dosa-dosa kita pada hari Minggu. Jadi memang mungkin kalau dalam gereja mainstream, pasti ada ayat pengakuan dosa. Dan ini adalah salah satunya ayat yang cukup favorit. Mungkin kebanyakan kita memang benar berpegang pada ayat ini. Bahkan kita bergantung semuanya kepada ayat ini. Namun kalau kita mau jujur, kita juga tidak mencerminkan ayat ini. Ada satu siklus yang terus kita ulangi dalam kehidupan kita. Berdosa, mengakui, mengulang lagi, lalu ya terus menerus ya saudara, berdosa, mengakui, dan mengulang lagi. Jadi sepertinya kita nggak akan habis-habisnya untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Tentu saudara, kalau kita berdosa, kita harus mengaku dan meminta ampun kepada Tuhan. Namun, permasalahannya begini saudara. Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni dosa kita. Seperti kayak ada surat penghapusan dosa, artinya seperti kayak ada kita seperti punya hutang, lalu kita dihapuskan hutang kita. Selesai? Tidak. Tetapi sebenarnya Tuhan sampai menyentuh kepada akar daripada dosa kita, yaitu Dia menyucikan. Apa artinya menyucikannya? Bahwa Tuhan bukan sekedar mengampuni dosa-dosa kita yang sudah kita akui dan kita perbuat, tetapi Dia akan membersihkan sampai ke akar-akarnya. Dan kalau sudah sampai ke akar-akarnya, maka timbal baliknya respon kita terhadap anugerah pengampunan itu adalah hidup bergantung di dalam Tuhan dan mengerjakan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Jadi, kita hidup bergantung kepada Tuhan dan mengerjakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Hal ini kenapa penting? Supaya kita tidak jatuh ke dalam siklus dosa lagi, yaitu mengaku, minta ampun, berbuat dosa lagi, mengaku, minta ampun, dan berbuat dosa lagi. Jika hal-hal ini, apalagi dosanya itu adalah itu lagi, maka itu tidak tuntas dalam kehidupan kita. Yohanes memberikan satu janji bahwa kalau kita mau mentransformasi kehidupan kita sampai ke akar-akarnya, maka mari hidup kita bergantung dalam Tuhan dan mengerjakan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Saya pasti meyakini bahwa dosa-dosa kita tidak hanya terhapus, tetapi kita memang tidak akan mau lagi jatuh ke dalam lubang yang sama, jatuh ke dalam dosa yang sama. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan. Apakah hidup kita sudah benar-benar ditransformasi melalui pengampunan Tuhan Yesus? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.